Satu, muka casing. Buka skrup penahan di bagian belakang casing, kemudian copot penutup sebelah kiri casing. Cukup sebelah saja, semua komponen yang ada saya lepas sehingga casing dalam keadaan kosong. Memasang prosesor ke motherboard. Selanjutnya adalah memasang prosesor ke motherboard. Perhatikan juga jenis prosesor apa yang digunakan. Jenis prosesor ini Intel dan N, serta perhatikan juga soket yang digunakan. Memasang heatsink. Sebelum kamu memasang heatsink, biasanya akan ada thermal paste yang digunakan untuk menjaga suhu prosesor. Pasang heatsink di atas prosesor dan sesuaikan dengan kaki tiap-tiap heatsink. Setelah dirasa pas, kacangkan kaki dengan skrup dan obeng hingga menancap ke badan motherboard dengan sempurna. Lakukan pengetesan dengan menggoyangkan heatsink. Jika heatsink tidak goyang, maka kamu berhasil dalam tahap ini. Sebelum memasang RAM, perhatikan soket dan tipe RAM yang akan dipasang. Jika sudah cocok antara soket dan tipe RAM, maka kamu dapat memasangnya. Tancapkan RAM ke soket secara perlahan hingga soket saling mengunci dan terdengar bunyi klik. Memasang power supply. Setelah beberapa komponen di atas telah dipasang, maka selanjutnya adalah memasang power supply. Posisi power supply sangat beragam dan bergantung dengan jenis case yang digunakan. Pasang power supply sesuai tempat yang disediakan. Setelah dirasa pas, kencangkan bodi power supply dengan baut hingga posisi power supply kuat. Power supply di sini berguna untuk memberi daya atau arus listrik pada komputer. Memasang motherboard. Setelah power supply terpasang, langkah selanjutnya adalah memasang motherboard ke saluran casing. Lakukan secara perlahan dan hati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah motherboard berada pada posisinya, kencangkan pada mur atau baut. Memasang CD atau DVD drive. Pemasang CD atau DVD drive biasanya terletak di bagian depan casing. Letakkan CD atau DVD drive pada tempatnya dan kecantikan dengan mur atau baut. Lalu pasang kabel yang menghubungkan antara CD DVD drive dengan konektor pada motherboard. Memasang harddisk. Dalam praktikum ini saya menggunakan harddisk versi SATA. Kabel ini berwarna merah dan memiliki ukuran yang lebih kecil daripada kabel ATA. Kabel SATA juga merupakan kabel yang paling sering digunakan pada komputer baru. Untuk memasang, silahkan masukkan harddisk yang ada labelnya menghadap ke atas. Posisikan lubang harddisk dengan casing, lalu kencangkan dengan menggunakan mur atau baut. Memasang kabel CD DVD drive dan kabel harddisk. CD DVD drive dan harddisk yang digunakan pada praktikum ini adalah jenis SATA. Pasang kabel SATA untuk CD DVD drive untuk harddisk. Perhatikan juga ujung kabel satu dengan ujung kabel lainnya. Setelah ujung kabel SATA dipasang pada CD DVD drive dan harddisk, maka lanjutkan dengan memasang ke motherboard. Agar keduanya konektor bisa aktif, maka konektornya harus dipasang pada motherboard. Pasang dengan cara melihat bentuk konektor dari cari jumper yang memiliki tulisan USB dan audio, biasanya di bagian pinggir motherboard. Memasang kabel power LED. Kabel ini terdiri dari beberapa bagian seperti kabel power, kabel restart, dan kabel LED. Tiap bagiannya memiliki fungsi masing-masing untuk memasangnya. Perhatikan keterangan yang ada di motherboard. Biasanya posisinya berdempatan. Setelah diketahui posisinya, pasang kabel kecil tersebut secara perlahan dan perhatikan juga letak jumper yang ada. Memasang kabel power supply ke motherboard. Dalam memasang kabel power supply, pastikan kamu memposisikannya dengan pas, karena kabel inilah yang akan menghubungkan arus yang akan masuk. Pastikan kamu memasangnya dengan pas dan jangan sampai longgar.